Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya memperingati Hari Kemerdekaan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Nah, ini ada percakapan Udin dan Edo. Mari kita simak ya anak-anak. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikuti. Lomba itu sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita, ban sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, itu tadi percakapan antara Udin dan Edo yang akan mempersiapkan mengikuti lomba menghias sepeda dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan. Dalam percakapan Udin dan Edo ada kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Nah, di pembelajaran 1 kemarin, Bu Hira sudah menjelaskan tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo, kemudian ada kata mari. Jika ditulis harus diakhiri dengan tanda seru. Kita lihat anak-anak mana yang termasuk kalimat ajakan. Kita lihat bersama-sama anak-anak. Iya. Ada yang pertama itu, ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Ini sudah betul ya anak-anak ya, ada kata ayo diakhiri tanda seru. Apakah menemukan lagi kalimat ajakan yang lain? Ya, ada satu lagi, ayo aku bantu memompanya. Tapi di sini penulisannya harus diakhiri tanda seru ya anak-anak ya. Apakah ada lagi anak-anak? Ada satu lagi. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, menurut anak-anak penulisannya benar atau salah? Iya, salah. Karena tidak diakhiri dengan tanda seru. Tapi ini termasuk dalam kalimat ajakan. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Apakah anak-anak pernah menolong teman-temannya? Pasti pernah ya anak-anak menolong teman-teman ya. Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari-lari bersama teman. Nah, di sini perhatikan gerak berlari di bawah ini. Nah, di sini anak-anak ada 3 contoh gerakan berlari. Yang pertama, gerakan lari pendek. Nah, lari pendek ketika kita melangkah, tangan kita mengayun dan langkahnya pendek. Sedangkan lari panjang, langkahnya lebih lebar. Langkah kaki lebih lebar. Ini dinamakan lari panjang. Sedangkan lari melewati bilah bambu, itu ada bambu atau tongkat yang disusun di lantai. Kemudian ketika lari, kita tidak boleh menginjak bilah bambu tersebut. Kita ingat kembali bahwa gerakan berlari dan berjalan itu adalah gerakan melangkahkan kaki yang diikuti ayunan tangan. Saat kaki kanan melangkah, maka ya tangan yang mengayun adalah tangan kiri.
Begitu juga sebaliknya. Paham ya anak-anak ya? Dalam gerakan lari melewati bilah bambu, anak-anak tidak diperbolehkan menginjak bilah bambunya. Anak-anak paham ya anak-anak ya? Permainan apakah ini? Nah, ini kira-kira permainan apa ya? Dan bagaimana cara memainkannya? Apakah anak-anak tahu ini permainan apa? Ada yang gandengan, ada yang lari. Nah, ini adalah permainan menjala ikan. Bagaimana cara memainkannya? Kita lihat ya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menjadi jaring dan kelompok 2 menjadi kelompok ikan. Kelompok jaring saling bergandengan tangan berusaha menangkap ikan dengan cara mengejarnya. Ikan yang dikejar harus menghindar. Apabila siswa yang menjadi ikan duduk, maka siswa yang menjadi jaring tidak boleh menangkapnya. Nah, ini si jaring harus berusaha menangkap ikan. Nah, jaring minimal terdiri dari 3 anak yang bergandengan. Siswa yang menjadi ikan yang tertangkap menjadi kelompok jaring, sehingga kelompok jaring menjadi semakin panjang. Demikian seterusnya sampai ikan habis. Jadi yang jadi ikan kalau tertangkap sama jaring, maka ikan tersebut harus menjadi jaring. Maka ikan yang ditangkap semakin banyak, maka jaringnya akan semakin panjang. Ini tadi permainan menjala ikan. Anak-anak bisa mempraktekkan dengan teman-teman, tapi tetap harus menjaga keselamatan diri. Perhatikan gambar anak-anak yang sedang bermain menjala ikan. Nah, kita perhatikan ya anak-anak. Tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman. Nah, di sini ada yang jatuh. Ada Edo yang jatuh, lalu ditolong oleh Udin. Ini menunjukkan sikap saling membantu dengan teman. Untuk menghias sepeda di rumah Edo, urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi sebuah cerita. Ada 4 gambar anak-anak. Kita urutkan ya anak-anak. Gambar yang pertama, apakah langsung menghias sepeda? Atau Udin mengetuk pintu? Atau gambar yang ketiga, Udin mau pulang? Kemudian Edo menjawab. Kira-kira yang mana dulu anak-anak kalau kita buat cerita? Yang pastinya Udin datang ke rumah Edo, maka ini yang pertama. Setelah itu ketemu Edo, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka mulai menghias. Gambar yang kedua. Setelah mereka menghias, Udin pamit pulang. Ya, karena harus beribadah. Kemudian Edo mengizinkan untuk Udin pulang. Ini kalau dibuat cerita bagus ya anak-anak. Contohnya, Udin ke rumah Edo. Ia mengetuk pintu rumah Edo. Edo menyambutnya. Udin dan Edo menghias sepeda. Setelah menghias sepeda, Udin mau pulang karena akan beribadah. Kemudian Edo mengizinkan Udin untuk pulang dan akan melanjutkan menghias sepedanya esok hari. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita gambar di atas.
Apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Wah, Edo tidak marah ya anak-anak? Ya, mengizinkan. Gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Gambar yang keempat, gambar yang terakhir ya anak-anak ya. Apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Apa anak-anak yang dikatakan? Ya, akan melanjutkan menghias sepedanya esok hari. Apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Apa kesimpulannya anak-anak? Ya, walaupun saat bermain, kalau ada teman yang izin ingin ibadah, kalian harus memberikan izin dan memberikan kesempatan untuk teman kalian beribadah. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Sila pertama menunjukkan Udin tidak lupa kewajibannya untuk beribadah. Kalau sila keduanya adalah sikap mereka yang selalu mau membantu. Nah, masih ingat lambang ini ya anak-anak? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung garudanya besar, gagah, perkasa. Lihat perisainya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, di subtema 1 kemarin kita sudah membahas tentang simbol dari sila-sila Pancasila yang ada di perisai Garuda Pancasila. Mari kita ingat kembali anak-anak. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Maka di sini ada 5 simbolnya. Kita perhatikan bersama anak-anak. Bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya adalah kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, simbol pertama bintang, simbol kedua rantai, simbol ketiga adalah pohon beringin. Sila keempat simbolnya kepala banteng, dan sila kelima simbolnya adalah padi dan kapas. Penerapan sila ke-1 dan 2 di tempat bermain. Nah, di sini ada contoh penerapan sila ke-1 dan ke-2 di tempat bermain. Sila ke-1 kita lihat anak-anak. Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Kalau sedang bermain, tahu waktunya beribadah, harus segera beribadah terlebih dahulu. Contoh yang lain, memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. Atau memberi kesempatan pada teman yang ingin pergi sholat misalnya. Berarti itu menerapkan sila pertama Pancasila. Contoh yang lain, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Menghormati teman yang berbeda agama. Itu penerapan sila ke-1 Pancasila. Sekarang kita lihat contoh penerapan sila kedua. Yang pertama adalah mematuhi peraturan dalam permainan.
lalu membantu teman yang jatuh. Sweet untuk menentukan kelompok bermain, misalnya menggunakan batu gunting kertas biar adil. Ini adalah penerapan sila ke-1 dan ke-2 di tempat bermain. Pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai jika sikap sesuai pengamalan Pancasila. Nah, kita lihat gambar yang pertama itu berkata, "Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja." Nah, ini kira-kira sesuai dengan sila keberapa anak-anak? Sila pertama, ya. Simbolnya adalah bintang. Maka kita tarik garis ke gambar bintang. Gambar yang kedua, Siti berkata, "Aku pulang dulu ya, aku mau mengaji." Nah, ini berhubungan dengan agama juga, dengan beribadah juga. Maka sesuai dengan sila pertama, lambangnya adalah bintang. Maka kita tarik garis ke bintang. Gambar berikutnya ketiga, membantu teman yang jatuh dari sepeda. Kira-kira kalau membantu teman yang jatuh dari sepeda berarti sesuai sila sila kedua. Karena berhubungan dengan kemanusiaan. Berikutnya, nah, bermain bersama dengan teman, bermain adil, sesuai dengan sila kedua, yang simbolnya adalah rantai. Terima kasih anak-anak, pelajaran kita hari ini. Salam sehat, semangat belajar.